Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Siang Ibu. Malam Ibu. Sore Ibu. sebelum kita mulai dalam pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Loyo. Ya baik-baik saja, Bu. Selamat Ibu. Iya, Bu. Belum makan? Belum. Nanti kalau sudah selesai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kalian ke kantin ya. Oke. Buat makan, kalau istirahat. Ya. Nah, saya absen dulu ya. Adifa Arsilia Safina. Nggak masuk, Bu. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Apakah ada surat izinnya? Ada itu. Oh, iya. Natasha Cahya Ramadhani. Hadir Ibu. Berikan kuotas untuk hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Lalu Askia Naila Teta. Izin. Masuk. Kenapa nggak masuk? Izin. Izin apa? Acara keluarga Ibu. Iya. Nikahan Ibu. Iya. Oh. Lalu Kaila Fitria Fahira. Saya Berikan kuotas untuk hari ini. terkadang dia lebih baik dalam menyikapi keadaan daripada bersikeras memaksa orang lain untuk sekedar memahami. Alesya Alifa Hibalila. Nggak masuk. Kenapa? Nggak tahu. Nggak ada surat izin. Iya, Bu. Apa? Tidur kali, Bu. Lalu Jewo Cahya Pratiwi Takarno Putri. Nama saya salah. Iya toh. Yang bener apa? Ibu Cahya Pertiwi Takarno Putri Ibu. Oh iya. Berikan kuotas untuk hari ini. Tetaplah menjadi diri sendiri walau itu tidak sempurna. Lalu Aura Nikma. Hadir. Berikan kuotas untuk hari ini. Pasang surut dalam hidup sangat penting untuk membuat kita terus maju. Wow. Sebelum kita memulai sebuah pelajaran, kita melakukan melatih fokus. Untuk itu kita, kalau ibu bilang mata, maka pegang mata. Kalau pegang hidung, pegang hidung. Nah, pegang kaki. Ya, pegang mulut. Pegang mata. Pegang telinga. Ayo, fokus. Kaila. Iya, Bu. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mata. Nah, apakah masih bisa fokus apa diam lagi? Yeay. Nah, maka dari itu kita kan dibagi kelompok dua ya. Ya. Nah, kalau kita akan menyanyi, nah ibu bakalan mulai dari ibu dulu, nanti disambung ya. Gini dulu, mulai dari kelompok Kaila sama kelompoknya Natasha buat jalan dulu deh. Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Lapar. Cuma berapa kalimat saja. Ya udah. Ayo.
dari kelompok Kaila dulu dan Jewel. 1, 2, 3. Sik asik buka sini jos. Lalu Aura dan Natasha. Semangat, 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 luar biasa. Nah, kita akan kayak apa ya? Kayak sambung kalimat kalau gak lagu. Tahu gak? Makan apa? Makan apa? Makan apa? Langsung saut-sautan ya, biar kayak nanti kalau ada yang kepleset dapat hukuman. Ngapain Bu? Semuanya kasih Bu. Yang mau Bu. Menyanyikan lagu. Lagu Oh, boleh. Ayo, mulai ya. Dari saya dulu, lalu ke kelompok Kaila dan ke kelompoknya Aura yaitu ya. Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Ayo. Makan lontong. Makan lontong sekarang. Lontong apa? Lontong apa? Lontong apa sekarang? Lontong pitu sekarang. Kikil pedas sekarang. Sekarang pedas apa? Pedas apa sekarang? Pedas cabe sekarang. Sekarang pedas cabe api. Hukuman ibu. Silakan maju ke depan, Aura dan Natasha. Menyanyikan lagu balonku, apa hurufnya diubah apa enggak? Oh, ayo, mulai. Balonku, oh robo, robo robo, no. Ayo, balonku, boromodo dondo, molotosku, Nah, sebelum masuk materi kita hari ini, yaitu materi berita. Baik anak-anak, di sini Ibu akan sebelumnya ada yang tahu Ibu akan menjelaskan tentang apa? Tahu.
aktual. Mungkin ada yang tahu apa itu faktual dan aktual? Ya, Bu. Sesuai keadaan atau fakta. Betul. Mungkin ada yang bisa menjawab apa sih itu aktualnya? Nggak tahu. Baik, Ibu akan jelaskan. Aktual sendiri mempunyai sifat yang baru saja terjadi atau masih hangat-hangatnya. Nah, sifat faktual ini pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang ada pada kejadian tersebut. Nah, misal ya kalau di televisi kita menjumpai seorang reporter yang sedang mewawancarai narasumber. Nah, itu misalnya kalau di televisi kejadian mungkin gempa bumi di Cianjur. Nah, fakta-fakta tersebut dapat bersumber dari keterangan warga yang bisa menyertakan bukti pendukung seperti foto atau video yang ada pada kejadian itu. Nah, selain itu, selain berdasarkan fakta, berita juga harus bersifat aktual, sama seperti yang dijelaskan tadi. Berita harus disampaikan secara secepat supaya agar tidak mudah basi. Sini kayak makanan. Iya. Jadi lapar, Bu. Nah, mungkin anak-anak sudah mulai bosan dengan pelajaran ini ya. Tapi tak explain terlebih dahulu. Boleh. Oke, ikuti ibu ya. Tepuk merah, merah itu satu, merah. Tepuk ibu. Bentar, bentar. Oke, lanjut. Warna kuning tepuknya 2 kali dan warna hijau tepuknya 3 kali. Ya. Tepuk hijau. Ayo. Ulang, Bu. Merah 1. Iya. Kuning 2, Iya. hijau 3. Oke. Tepuk kuning. Tepuk merah. Tepuk hijau. Tepuk hijau. Tepuk kuning. Tepuk kayu. Mana Ibu? Oke. Tepuk merah. Tepuk hijau. Tepuk kuning. Oke, sebenarnya sudah pada fokus. Sekarang Ibu akan melanjutkan dari pembahasan yang tadi ya, anak-anak. Jadi Ibu di sini akan melanjutkan tentang struktur dari teks berita. Ada yang tahu apa saja struktur teks berita? Orientasi. Ya. Di sini ada beberapa struktur dari teks berita. Yang pertama orientasi. Orientasi mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu orientasi? Bagian pembuka. Iya, betul sekali. Itu yang kedua, terus ada peristiwa. Nah, peristiwa ini menceritakan tentang suatu kejadian yang sedang terjadi pada berita tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sumber berita. Mbak Kaila mungkin bisa menjelaskan karena dari tadi Mbak sepertinya mengantuk. Sumber berita itu mungkin kayak dari mana berita itu berasal. Iya, betul sekali. Oke, sesudah struktur berita ini, Ibu juga ada menjelaskan ciri-ciri dari teks berita. Nah, ciri-ciri dari teks berita ini yang pertama itu ada faktual. Nah, faktual
bagian. Ya. Dalam di sini sudah disebutkan yaitu apa aja? Struktur. Unsur. Kaidah bahasaan. Sama jenis. Tadi satu lagi apa? Sebelum Pengertian. Iya. Ciri. Betul sekali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur. Unsur dalam teks berita di sini ada 5W plus 1H, yaitu apa aja? Sama how. Ya, itu bahasa Inggris saja. Bahasa Indonesia. Apa? Bahasa Indonesia. Apa? Siapa? Kemana? Kemana? Bagaimana? Kemana sih? Mengapa? Gimana? Bagaimana? Ya. Ya, itu. Oke. Untuk unsur apa ini tentang apa, menanyakan tentang peristiwa yang terjadi, tentang apa yang terjadi dalam berita tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada di mana ini menanyakan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa dalam berita atau yang terjadi Di tempat. ya. Iya, mana? Untuk yang selanjutnya adalah kapan. Kapan ini menanyakan tentang waktu terjadinya, yaitu seperti pada tanggal berapa, tahun berapa, dan jam berapa. Yang selanjutnya adalah siapa. Siapa ini menanyakan siapa saja yang terlibat atau orang-orang yang terlibat dalam berita tersebut. Seperti korban kecelakaan itu namanya siapa dan lain-lain. Korbannya. Ya. Kalau yang nabrak, Aku mau tanya, kalau namanya itu maksudnya nama lengkap atau nama panggilan saja? apa nama isian? Ya. Biasanya Ya. biasanya berita itu ada yang berisi inisial, ada yang nama samaran, ada yang nama lengkap. Biasanya untuk yang nama lengkap itu biasanya korban dari kejadian tersebut. Terus yang selanjutnya adalah mengapa. Kata tanya ini ditujukan untuk alasan peristiwa ini terjadi, akibat atau penyebab peristiwa dalam berita ini terjadi itu bagaimana, dan yang terakhir adalah bagaimana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Yaitu yang selanjutnya adalah kaidah. Kaidah pembahasan dalam teks berita ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. ya, di sini penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Jadi dalam teks berita itu kita harus menggunakan bahasa yang standar. Jadi semua orang itu dapat mengerti apa yang kita katakan atau dituliskan dalam berita tersebut. Berarti bahasa Indonesia itu ya. Ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kan semua orang bisa mengerti apa yang terjadi atau perjalanan cerita berita itu sendiri. Ibu, Ya, kalau pakai bahasa daerah nggak boleh kah? boleh, tapi kan harus menyatukan arti. Tapi kalau berita ini sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Kalau pakai bahasa gaul, gimana itu kan kebanyakan remaja sekarang itu bahasanya kan bahasa gaul. Ya. Itu gimana? Itu Apakah diperbolehkan atau memang tidak boleh? untuk penggunaan bahasa ini kan di berita itu sudah sesuai
bersifat baku. Jadi untuk bahasa gaul mungkin tidak diperbolehkan. Biar semua orang mengerti gitu apa yang diberitakan. Untuk yang selanjutnya adalah apa ini? Penggunaan kalimat langsung. Oke, untuk salah satu bisa membacakan? Ya, Maju. Salah satu maju. Kalimat langsung, kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pemotifan pernyataan dalam sebuah. Oke, terima kasih Kayla. Selamat lanjut kembali. Baik, untuk penggunaan kalimat langsung ini, kita itu dalam berita kan mesti ada wawancara ya. Ya. Jadi di dalam berita itu harus dituliskan apa yang diucapkan oleh narasumber tadi tanpa mengubah isi pembicaraan tersebut atau mengubah kata-kata kalimat yang dikatakan oleh narasumber yang ditanya tadi. Untuk yang selanjutnya adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Jadi dalam kata kerja mental ini, seseorang akan menunjukkan tindakan atau hal yang dilakukan untuk merespon sesuatu yang terjadi. Yang selanjutnya adalah contohnya adalah merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Kata kerja mentalnya apa? Dan tindakannya dari kalimat ini apa? Ulang lagi ya. Contohnya merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Merasa tertipu. Tertipu sama melapor ke polisi. Ya, betul sekali. Kamu. Untuk yang selanjutnya adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Di sini pada tes berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti atau dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Contohnya adalah kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat menghubungi Minggu 8 Oktober 2017. Apakah ada yang kurang mengerti? Ulang. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Teks berita harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Jadi tempat dan waktu ini sangat diperlukan dalam berita karena sebagai informasi yang sangat fakta dan aktual tadi harus disertakan tempat dan waktu bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau sesuai urutan waktu. Jadi pada berita harus disesuaikan urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut, tidak boleh dari belakang ataupun dari tengah dahulu, kan pasti ada urutannya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis pada berita, tes berita. Yang pertama adalah berita langsung. Yang kedua adalah berita opini. Yang ketiga adalah berita interpretatif. Yang keempat adalah berita investigasi. Dan yang kelima adalah berita mendalam. Ibu izin bertanya. Ya. Contoh dari berita mendalam itu bagaimana ya? Atau berita langsung? Berita mendalam
berita yang lain. Sebagai contohnya, berita yang berisi rangkaian penyebab musibah kecelakaan di suatu tempat. Jadi dalam berita mendalam ini diperlukan investigasi atau berita memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu, pada jenis berita ini, unsur ini ditekankan dengan kata why atau kenapa. Baik, Ibu, sudah paham. Terima kasih. Baik anak-anak, gimana, masih semangat nggak? Masih semangat Nggak. nggak? Enggak. Ini Dela kenapa? Semangat dong. Saya masih, Bu. Baik. Loh, untuk menutup ini kita akan melakukan sebuah game biar ingatan kalian tuh nggak hilang begitu saja. Kan nggak mungkin habis materi masuk tiba-tiba keluar dari telinga kiri, kan nggak mungkin kan? Ya. Maka dari itu kita membuat game biar langsung di rumah tuh kayak ada ingatan yang kita bawa. Sebelum itu, Ibu akan mengirim sebuah berita yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Ibu kirim lewat grup WhatsApp ya, silakan dilihat infonya masing-masing. Ada yang nggak bawa handphone? Saya. Tuh, bisa langsung gabung sama angkatan saya. Ya. Baik. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk memahami Bu, isi. terlalu Ya, cepat. Mau pulang lama ya pulang cepat. Mau pulang lama mau pulang cepat. Mau pulang cepat, tapi waktunya kurang lama. Iya. Iya. 5 menit. Nggak suka aja, Bu. 5 menit nggak mau. 5 menit. Apa? Ya udah, kamu di sini, Ibu pulang. 5 menit saja. 7. Ayo 7. cepat. Nggak bisa Kenapa langsung, sih, Bu? Nggak bisa 5 menit Kayla. Ayo cepat. Udah belum? Belum. Masih baca, Ibu. Sambil kalian baca, Ibu tulis dulu ya di papan. Iya. Ini semua ditulis. Enggak, cuma strukturnya aja. Nanti kalian identifikasi sendiri. Kalian baca dulu beritanya, nanti kalian identifikasi sesuai struktur yang Ibu tulis. Bisa dipahami? Bisa. Udah Nak? Belum. Udah 5 menit. Belum. Ya udah, 1 menit lagi ya. 3, 1, 2. 2. Jam 2 menit. Cepat. Masih nulis. Gak usah ditulis. Identifikasi langsung nanti di papan, nggak usah ditulis anak-anak. Jadi sambil kalian nunggu membaca berita, Ibu akan kasih strukturnya. Nanti kalian tulis atau bacakan langsung ya. Iya, Ibu. Kamu Natasha, bagaimana berita atau peristiwa itu terjadi? Oke. Terus yang gampang aja. Nggak mau, maunya yang sulit. Gimana? Mengapa? Bila mengapa peristiwa itu terjadi? Baik. Lalu, nah, siapa? Siapa peristiwa itu terjadi? Aura ya. Dan yang terakhir, Yang mudah, Bu. gimana? Mudah sekali. Oke, udah apa belum ini? Belum. Iya. Enggak 1 menit lagi ya. Ibu, apakah ini ditulis? Nggak usah ditulis, langsung dibacakan aja. Atau langsung kalian tulis di papan juga boleh. Nanti Ibu kasih hadiah kalau benar. Yeay. Hadiahnya apa, Bu? Siap. Udah ayo. Mulai dari Ibu tunjuk ya. Mulai dari Aura.
siapa siapa yang ada dalam berita tersebut? Seorang pengendara motor berinisial OH berumur 30 tahun. Boleh ditulis? Ini ya. Selanjutnya, Natasha, bagaimana peristiwa itu terjadi? Ayo. Peristiwa itu terjadi di waktu yang sama ketika OH terjatuh dan truk yang dikemudikan pria berinisial J umur 30 tahun tiba-tiba langsung terlindas motor beserta korban. Ya, langsung tulis singkat saja. Tulis singkat saja. Tidak Tidak apa-apa. apa-apa. Tidak apa-apa, tulis singkat saja. Goblok. Ya, tidak apa-apa, gitu aja nggak apa. Nanti kita identifikasi kembali ya. Apakah jawaban kalian itu benar atau salah? Kalau salah nanti dapat hukuman. Kalau benar dapat hadiah. Tuh, biar semangat, biar ada hal yang melekat pada diri kalian. Melekat hukumannya, Bu. Iya, benar. Nah, Apa? Sudah Oke, Ibu. kita silakan duduk. Selanjutnya, Kaira. Dila. Apa ditulis saja? Gak boleh bawa contekan ya teman-teman, gak boleh. Gak boleh. Ayo, gak boleh bawa contekan. Ayo, Dila. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi, Dila? Ayo. Ayo, Dila, mengapa? Aduh, kok pada main sendiri nih gimana ini? Udah selesai? Sudah. Maju sekalian. Ayo. Ngedos videonya. Ada. Bisa dong. Ada. Maju, ayo. Ayo, kan, maju. Mbak Risa kayak. Bisa. Itu Dela aja Ibu. Udah, Dila. Panjang. Aduh, ada spellnya dong. Lihat nih. Semangat sekali Dila ini. Nanti kasih pengajar. Mau pakai di mana? Go. Apa yang tidak di tangan? Hancur. Serang Ibu. Aduh, kita dikasih hukuman gak sih? Ya. Kasih hukuman. Ya udah turun kayak gitu. Kasih hukuman apa ya, Nana? Joget Ibu. Gak boleh. Ya nanti joget ya, please. Belum, Ibu. Oke. Udah. Oke, pintar. Joget dulu dong. Tadi curang ya. Nih. Sekarang kita ulas kembali ya. Jadi yang belum itu ada apa sama kapan. Kita lihat dulu. Silakan dilihat kembali teks berita yang sudah Ibu kasih. Sudah dilihat? Sudah. Jadi apa? Berita itu menceritakan apa sih? Pengendara motor tewas terlindas truk. Pengendara truk. Oke. Selanjutnya siapa? Siapa yang tadi maju yang ini? Itu Aura. Bener nggak ya? Salah. Bener nggak ya? Salah. Bener. Selanjutnya Saya mau jawab. siapa yang mau jawab? Saya. Boleh, ayo Neng. Jadi itu hari Rabu tanggal 30 bulan 8 tahun 2023. Pintar.
Salah. Benar nggak salah ini? Salah. Saya Kurang Bagaimana? Betul Iya. sih. Betul. Ya siapa ditambahin? Hah? Apa? Coba tadi dapat komen. Mana tadi bagaimana? Duh, kan lo lihat Google tak? Enggak. Ayo coba apa Kai? Apa Kai? Ayo kan emang mau nambahin tuh. Apa ayo Kai? Katanya mau nambahin, ayo dong. Salah. Yaudah, ibu betulin ya. Ya. Jadi tadi sudah diulas, cerita itu mengenai ada seorang pengendara motor yang terjatuh yang berinisial OH. Dia sekitar umur 30 tahun. OH itu terjatuh di jalan raya Rawabuntung Serpong. Nah, mengapa peristiwa itu terjatuh? OH berupaya untuk menghindari lubang, ternyata dia malah jatuh ke area tersebut. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Waktu dia menghindari lubang tersebut, ternyata ada dump truck. Kalian tahu kan dump truck? Enggak tahu. Yang Gambar besar. Oh, gambaran ibu. Boleh. Kayak gini ya. Nah, gini itu dump truck. Yang Ini muatan. Ini muatan ya. Iya. Nah, kayak gini itu tuh dump truck. itu namanya Itu namanya dump truck. Jadi orang itu berusaha untuk menghindari dump truck tersebut. Tapi naasnya dia ada lubang di sebelah. Jadi oh, kayak terjatuh. menghindar gitu Iya, ya. dia mau menghindari si lubang itu awalnya, tapi karena ada dump truck, jadi dia harus menghindari dua-duanya. Yang dia lindas dump truck. Bisa dipahami? bisa. Baik, terima kasih. Apakah sudah semangat lagi ini? Enggak. Sudah loyo ya? Mau pulang. Langsung saja kita pulang ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh beberapa dari guru kita mengenai teks berita. Dapat kita simpulkan beberapanya, yaitu yang pertama, teks berita adalah teks yang menyampaikan atau menginformasikan mengenai suatu kabar, peristiwa faktual, dan aktual kepada masyarakat luas. Nah, faktual itu yaitu sesuai fakta dan tidak mengada-ngada. Kemudian aktual yaitu peristiwa yang baru saja terjadi. Kemudian adapun struktur diantaranya yaitu orientasi, yaitu pengenalan isu. Kemudian yang kedua peristiwa, yaitu yang menceritakan secara keseluruhan mengenai peristiwa yang sedang terjadi secara rinci dan urut. Kemudian sumber yaitu berdasarkan sumber dari masyarakat di sekitar sana. Kemudian yaitu cirinya terdapat faktual, aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat, ada waktu dan kronologis kejadian, kemudian objektif, tanpa opini pribadi, kemudian bahasa yang baku sesuai IED. Kemudian yaitu unsur 5W 1H. Nah, unsur 5W 1H dapat berupa what atau apa, yaitu peristiwa apa yang sedang terjadi saat itu. Kemudian yang kedua where, di mana, tempat atau lokasi peristiwa yang terjadi. Yang ketiga kapan atau when, yaitu kapan waktu itu terjadi. Kemudian who, siapa atau siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian why, mengapa, alasan atau latar belakang dari peristiwa terjadinya berita tersebut. Kemudian how, yang terakhir bagaimana, yaitu cara atau proses terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian kaidah kebahasaan, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baku. Kemudian kalimat langsung. Yang ketiga kata kerja mental atau respon atau sikap terhadap tindakan.
Kemudian yang keempat, keterangan waktu dan tempat. Kemudian yang kelima, konjungsi temporal, yaitu berhubungan dengan waktu. Dapat contohnya yaitu sejak, kemudian setelah. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis berita. Yang pertama adalah berita langsung, yaitu jarak waktu, peristiwa dan liputan tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Yang kedua, berita opini yang berasal dari opini seseorang atau yang ahli dari bidangnya. Itu dapat berisi tentang ide, kreativitas atau komentar orang tersebut terhadap suatu hal. Kemudian ada berita interpretatif, yaitu pengembangan berita dan penilaian wartawan yang meliput tapi tetap berdasarkan fakta. Kemudian berita investigasi, yaitu informasi dari penyelidikan atau penelitian. Kemudian yang terakhir adalah berita mendalam, yaitu dalam berita ini perlu pengembangan secara mendalam agar mendapatkan berita yang lebih mendalam. Nah, dari kesimpulan tersebut, Ibu akan memberikan PR pada kalian. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Nah, ini PR-nya yaitu laporan tentang teks berita yang dapat kalian temukan di berita terkini yang berdasarkan 5W plus 1H tadi. Yang what, where, when, who, why, how. Bisa diulang dia, cepet-cepet Ibu. Laporan teks berita Ya, berdasarkan ya, 5W ya, 1H. ya, Oke, sudah Ibu. ya. Habis itu minggu depan setelah kalian mengumpulkan, kalian dapat mempersiapkan pelajaran mengenai teks eksplanasi ya. Ya, ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salim Ibu. Ayo pulang. Nya siapa itu? Nggak tahu. Pulang. Yeay. Aku joget-joget tuh terus. Dadah. Durasi itu 35 sampai 44 loh. Bawa